Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai rasa syukur dan cinta NKRI, mari kita mensyukuri rahmat kemerdekaan dengan menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan serta mengingatkan kita semuanya pada cita-cita awal berdirinya negara Republik Indonesia. Mari kita agungkan Dia dengan penuh sukacita dalam tuntunan tema mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mengangkat pujian Indonesia Negaraku. Mari kita sama-sama membaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaanku, bangsa
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bagimu juga. Merdeka! Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Sebagai rakyat Indonesia, kami sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Namun kami sering tidak mampu memaknai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, sehingga sering menimbulkan konflik, ketidakadilan, ujaran kebencian, dan perpecahan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kami berlumuran dosa. Saudara-saudara yang kekasih, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-65 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu.
tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Mazmur 65 ayatnya yang keempat. Kau melimpahi tanah kami dengan karunia, sawah dan ladang kau sirami, subur tanamannya, keras gersangnya kau basahi, membuatnya lembut, dan semuanya kau berkati dengan kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan di hari yang penuh kegembiraan hari ini. Sebagai anak bangsa yang boleh menikmati kemerdekaan, kita boleh memperingati kemerdekaan negara yang kita cintai yang ke-75. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah berdoa. Di hari yang penuh kegembiraan sebagai anak bangsa, bangsa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, kami boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami boleh merayakannya hari ini. Terima kasih atas kemerdekaan yang boleh kami nikmati. Terima kasih atas bangsa yang kami cintai ini, Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang melandasi sukacita kami hari ini. Kiranya Roh Kudus tuntun kami sekalian. Biarlah semua kami yang boleh akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini boleh ditenangkan, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dan dapat kami pergunakan untuk menikmati perjalanan kehidupan kami sebagai anak bangsa, sebagai bagian integral dari bangsa ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Demikian firman Tuhan. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan, setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikan dengan perantaraan Musa hamba-Nya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita,
sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkan hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya, seperti pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga buang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Tema kita hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita sekalian adalah bagaimana Salomo mensyukuri tentang kedaulatan Tuhan. Dan pertanyaan ini mengantarkan kita di pagi yang indah ini, di mana kita memperingati kemerdekaan negara yang kita cintai ini, dengan bertanya bagaimana juga kita hari ini mensyukuri kedaulatan Tuhan di dalam negara yang kita cintai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita yang telah kita baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ada 3 bagian, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, yang diajarkan Salomo bagi kita sekalian tentang bagaimana kedaulatan Tuhan bagi umat Israel pada zaman dulu, dan bagaimana kedaulatan Tuhan bagi Israel dan bagi Salomo pada saat itu, dan bagaimana kedaulatan Tuhan bagi Salomo dan bagi umat Israel pada masa yang akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di ayat 56, saudara-saudara, Salomo mengungkapkan bagaimana Tuhan berkarya bagi Musa dalam memimpin umat Israel dari tanah Mesir. Bagaimana kemudian Musa memimpin umat Israel untuk melewati pergumulan, tantangan,
Dan bagaimana kemudian Tuhan menepati segala janji-janji Tuhan kepada Musa pada masa yang lalu. Dan di sana saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Salomo ingin mengingatkan umat Israel pada zaman itu tentang bagaimana kedaulatan Tuhan bagi umat Israel pada zaman dulu, pada zaman Musa. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat Israel pada saat itu kepada Salomo secara khusus? Pembacaan kita saudara-saudaraku yang salam Tuhan berbicara tentang doa syukur yang kemudian dinaikkan Salomo ketika ia kemudian bersama-sama dengan bangsa Israel telah merampungkan pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, di mana rumah Tuhan itu menjadi pusat ibadah orang Israel, sekaligus menjadi kiblat umat Israel dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Salomo melihat bagaimana kedaulatan Tuhan luar biasa bagi umat Israel dan bagi Salomo, sehingga Salomo dan umat Israel dapat membangun sebuah bait Allah, rumah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bisa tentu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan melihat gambaran bagaimana Salomo menaikkan pujian dan syukur atas segala penyertaan Tuhan bagi hidupnya dan bagi umat Israel dengan selesainya pembangunan bait Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang salam Tuhan. Salomo tidak berhenti dengan mengungkapkan syukur kepada Allah tentang selesainya pembangunan bait Allah. Tetapi saudara-saudaraku yang salam Tuhan, Salomo juga kemudian masih punya harapan yang besar agar kemudian umat Israel pada masa yang akan datang senantiasa kemudian mengandalkan kedaulatan Tuhan bagi kehidupan umat Israel. Di ayat yang ke-58 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, tetapi hendaklah dicondongkan hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang salam Tuhan, Salomo mengajarkan bagi kita sekalian bagaimana kemudian ia mengakui kedaulatan Tuhan pada masa lalu. Ia mengakui kedaulatan Tuhan pada masa ia membangun bait Allah dan memimpin umat Israel, dan juga kemudian punya harapan masa depan bagaimana umat Israel tetap taat dan senantiasa mengandalkan kedaulatan Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah syukur kita pada hari ini, kita memperingati 75 tahun bangsa ini merdeka, negara yang kita cintai merdeka. Di masa-masa berat yang kita hadapi sebagai anak bangsa hari ini karena virus corona, tentu tidak kemudian menghalangi kita untuk kemudian mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih sayang Tuhan bagi kita sekalian dan bagi bangsa ini, sehingga dalam segala kesederhanaan yang boleh kemudian kita kerjakan dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kita. Tentu saudara-saudara, ya khususnya yang ada di Surabaya, minggu-minggu ini
Seandainya tidak ada virus corona, kita akan memperingati kota ini akan meriah, kampung-kampung akan meriah luar biasa. Kegiatan-kegiatan di kompleks perumahan akan luar biasa. Tapi karena virus corona, semua menjadi sunyi. Tapi tentu saudara-saudara, hiasan-hiasan, bendera-bendera yang berkibar di mana-mana, di kota ini, di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, memberikan semangat bagi kita bahwa kita boleh memperingati kemerdekaan bangsa ini dalam segala kesederhanaan. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudaraku yang kesalam Tuhan, sebagai anak bangsa, kira-kira bagaimana kita mensyukuri kedaulatan Tuhan bagi kita sekalian sebagai anak bangsa yang hidup, yang menjadi bagian dari bangsa ini. Saya ingin mengikuti apa yang kemudian saya gambarkan tadi tentang bagaimana Salomo dan bagaimana kita hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, founding father bangsa ini, pendahulu-pendahulu bangsa ini, ketika mereka berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan khususnya ketika mereka kemudian memikirkan bagaimana konsep undang-undang dasar yang kemudian menjadi landasan negara ini, founding father kita mengatakan begini Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan. Dalam Alania yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Artinya Bapak Ibu dan saudaraku yang sama Tuhan, bagian ini alinea keempat dari undang-undang kita, founding father dari bangsa ini sudah sungguh menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya didorong oleh keinginan dari bangsa ini, tapi founding father dari bangsa ini sungguh menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan bagi bangsa dan negara ini. Jadi itu masa lalu saudara kesam Tuhan. Masa lalu dari pemimpin-pemimpin negara ini sudah menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena rahmat Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara kesam Tuhan, kalau zaman hari ini, kalau kita hari ini, kira-kira apa yang kemudian kita lakukan untuk mensyukuri kedaulatan Tuhan bagi bangsa kita? Saudara-saudara, saya ingin menyebutkan dua hal yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa untuk kemudian mengakui kedaulatan Tuhan bagi kita sekalian dan bagi bangsa ini. Pertama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus kemudian terus mendoakan pemerintah kita. Karena Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan pemerintah adalah wakil Tuhan. Kita tahu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa pemerintah kita yang dipilih oleh rakyat adalah wakil Tuhan yang kemudian memimpin kita hari ini. Dan karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tugas kita adalah mendoakan pemerintah kita agar kemudian pemerintah kita, bangsa ini boleh kemudian tetap berdiri kokoh, berdiri kuat, khususnya kemudian dalam rangka menghadapi pandemi virus corona. Ketika pemerintah berpikir, ketika pemerintah ingin bertindak, maka tugas dan kewajiban kita adalah bagaimana kemudian kita sebagai anak bangsa kemudian terus mendoakan pemerintah kita agar diberikan kemampuan dan hikmat untuk kemudian memikirkan dan melakukan semua hal agar kemudian kita dapat melewati pandemi virus corona. Yang kedua, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kecuali kita mendoakan pemerintah kita agar mereka tetap memimpin dengan penuh hikmat, dengan kebenaran dan dengan keadilan,
maka ada tugas yang kemudian lain yang kemudian harus dilakukan adalah, kalau kemudian kita mengikuti Nehemia ketika ia menyampaikan kepada umat Israel yang ada di pembuangan, dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan Yeremia kepada umat Israel, usahakanlah kota di mana aku buang. Tentu kita ini bukan orang buangan, saudara-saudara. Kita ini adalah bagian integral dari bangsa ini, apapun agamanya kita, apapun sukunya kita adalah bagian integral dari bangsa ini. Karena kita bagian integral dari bangsa ini, saudara-saudara kasih Tuhan, maka tugas yang penting yang harus dilakukan adalah kita harus kemudian mengusahakan kota di mana kita berada, mengusahakan bangsa ini agar kemudian bangsa ini kemudian dapat menikmati yang namanya kesejahteraan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam masa-masa pandemi yang kemudian kita hadapi saat ini, tentu kita semua mengalami persoalan-persoalan yang berat, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi. Ada banyak yang kemudian kehilangan pekerjaan, ada banyak yang kemudian berkurang pendapatan dan lain sebagainya. Tentu kita tidak hanya harus mengeluh, kita tidak tentu harus kemudian hanya mengkritik pemerintah, menyalahkan siapapun. Tapi kita harus kemudian menggunakan talenta dan kemampuan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk kemudian tetap bertahan dan berjuang untuk kemudian melanjutkan kehidupan ini. Dan itu yang kemudian harus kemudian dikerjakan sebagai anak bangsa. Dan karena kita mencintai bangsa ini, dan karena itu kita tidak hanya mengeluh, tapi kita harus berjuang agar kemudian kita bisa tetap bertahan hidup dalam masa-masa yang berat. Lalu pertanyaannya, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, untuk masa yang akan datang, bagaimana kemudian kita mengakui tentang kedaulatan Tuhan? Kalau orang Israel, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, di sana diajarkan bagaimana kemudian umat Israel mendidik anak-anak, mendidik generasi-generasi muda mereka untuk takut Tuhan dan mencintai bangsanya. Mereka kemudian bangga tentang identitas itu. Maka juga tugas kita hari ini, saudara kesam Tuhan, mendidik generasi muda kita, mendidik anak-anak kita agar kemudian mencintai bangsanya. Bukan anak-anak muda yang kemudian selalu nyinyir kepada pemerintah. Bukan hanya anak-anak muda yang kemudian hanya mempersalahkan pemerintah. Bukan hanya anak-anak yang kemudian lebih mencintai bangsa lain, bahasa lain. Tapi kita mendidik anak-anak kemudian mencintai bangsanya. Saudara-saudara, pada tanggal 1, ketika kemudian di kompleks di mana kami tinggal, orang-orang sudah kemudian menaikkan bendera merah putih. Kami kemudian mengambil bendera dan tiangnya, dan Kinako, karena mungkin ini untuk pertama kalinya mungkin melihat bendera dinaikkan, lalu saya mengajarkan kepada Kinako begini, merah itu artinya berani, dan putih itu artinya suci. Dan dia mencoba menghafalnya ketika saya mengatakan merah berani, lalu putih adalah suci. Dan setelah itu kami bawa bendera dan tiangnya keluar. Lalu kemudian ketika bendera dinaikkan, Kinako kemudian hormat. Tapi saya tanya kenapa berhenti. Lalu dia mengatakan, Papa banyak semut. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, tentu itu hal yang kecil. Tapi saya mencoba untuk kemudian mengajar Kinako untuk mencintai bendera yang kemudian merah putih itu, dan menghargai bendera
yang tentu ada karena melalui perjuangan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita harus menanamkan bagaimana anak-anak kita, bagaimana generasi muda kita ke depan, saudara-saudara, tetap mencintai bangsanya, tetap mencintai negaranya. Sama dengan kemudian kita bisa kemana saja, tapi kita tetap mencintai suku di mana kemudian kita dilahirkan. Kemana saja anak-anak kita bisa kemudian menuntut ilmu, tapi dia tetap mencintai bahwa dia adalah bagian dari bangsa ini. Dan bangsa ini bukan kemudian merdeka dengan hadiah dari bangsa lain. Tapi kita mengajarkan anak-anak kita bahwa kemerdekaan yang diperingati dan dinikmati hari ini adalah hasil perjuangan. Dengan demikian anak-anak kita, generasi muda kita, tetap kemudian setia kepada agamanya, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga kemudian mencintai bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita dan bagi kita sekalian, dan kita terus berdoa bahwa bangsa ini tetap ada dan tetap kuat dalam kemudian terus melanjutkan perjuangan dalam rangka menghadapi virus corona, dan kita akan melaluinya, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya bagi kehidupan bangsa dan negara kita, dan kita bisa kemudian menikmati dan mensyukurinya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita teduh sejenak. Tuhan, kami syukuri kemerdekaan yang Engkau telah anugerahkan bagi bangsa yang kami cintai. Seperti pengakuan para pemimpin-pemimpin kami ketika mereka berjuang, bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Kami terus kemudian belajar untuk mengakui bahwa iya Tuhan, memang kemerdekaan ini adalah anugerah-Mu. Dan karena itu, dalam kedaulatan-Mu, kami harus menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Menghargai dan melanjutkan karya dan perjuangan mereka. Bahkan terus menitipkan perjuangan-perjuangan itu bagi anak-anak kami dan generasi-generasi pelanjut. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1-2. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1, 2, dan 3. Betapa kita tidak bersyukur.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam segala kerendahan hati kita angkat doa sepaat kita. Marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu, karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah pengatur segala-galanya bagi kehidupan kami. Kami syukuri kehidupan, kami syukuri kesehatan, kami syukuri berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Hari ini dalam getaran-getaran cinta-Mu Tuhan, sebagai anak bangsa yang kami cintai, Indonesia, kami boleh merayakan 70 tahun negara dan bangsa ini boleh kemudian menikmati kemerdekaannya. Kemerdekaan bukan pemberian dari bangsa lain, tapi kemerdekaan yang kami alami hari ini adalah hasil dari perjuangan founding father dari bangsa ini, para pemimpin-pemimpin terdahulu kami. Mereka telah mengorbankan harta, bahkan jiwa mereka, untuk kemudian memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan itu. Terima kasih Bapa di sorga atas jasa-jasa dari para pejuang dari bangsa ini. Kami boleh menikmati kemerdekaan hari ini karena perjuangan mereka. Dan kami bersyukur atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh menyadari bahwa kemerdekaan yang kemudian dialami dan diperjuangkan oleh mereka adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kemampuan bagi mereka untuk berjuang bersama-sama tanpa mementingkan keadaan mereka, tanpa mementingkan suku dan agama etnis mereka. Tapi mereka berjuang bersama-sama untuk kemudian memperoleh kemerdekaan. Mereka menyatukan hati mereka agar mereka boleh kemudian memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan yang berat itu. Tentu mengajarkan bagi kami hari ini, ketika kami telah memperingati 75 tahun bangsa ini merdeka, kami sungguh berharap ya Tuhan, sebagai anak bangsa tidak ada juga yang kemudian hanya mementingkan kedaerahannya. Tidak hanya kemudian mementingkan kelompok agama, suku dan etnis. Tapi kami kemudian mementingkan kepentingan umum dari bangsa yang kami cintai, bangsa yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa bangsa ini hanya boleh maju jika tidak ada orang dari anak bangsa ini yang hanya mementingkan kedaerahan, suku dan agamanya. Kami hanya boleh maju ya Tuhan, kami boleh hanya bergerak ketika kemudian kami menyatukan hati kami sebagai anak bangsa. Kami bersama-sama memikirkan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh maju, boleh menikmati kemerdekaan yang telah kemudian diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau memberikan kesadaran bagi anak bangsa ini untuk mencintai bangsa ini, sehingga kami boleh kemudian berlayar bersama-sama. Dan tidak ada dari anak bangsa ini yang kemudian merindukan kapal besar ini menjadi bocor dan kami tenggelam bersama-sama. Kami ingin berlayar ya Tuhan bersama-sama dalam perbedaan,
baik perbedaan agama, perbedaan suku dan etnis. Dan kami rindu ya Tuhan untuk mencapai tujuan dari bangsa ini, kesejahteraan dan keadilan bersama-sama. Ya Tuhan, sebagai bagian dari bangsa ini, kami gerejamu, kami rindu ya Tuhan untuk terus mendukung pemerintah kami dan mengabdikan diri kami apapun yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendatangkan kesejahteraan dari bangsa ini. Kami tidak hanya menuntut kepada pemerintah, kami tidak hanya menuntut kepada bangsa ini, tapi kami dapat memberikan sesuatu untuk kemudian untuk kemajuan dari bangsa ini, sekecil apapun yang boleh kemudian kami lakukan. Dan biarlah ya Tuhan kehadiran kami tidak hanya membebani dan memberatkan kapal besar ini, tapi kehadiran kami Tuhan kemudian dapat melakukan sesuatu agar kemudian kapal ini berlayar dengan baik, dan kami boleh menikmati bersama-sama anugerah Tuhan di kapal besar ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang telah dipilih secara demokratis, baik presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka adalah pilihan Tuhan melalui pesta demokrasi. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka tidak kemudian membeda-bedakan seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah dan dalam bangsa ini. Mereka mencintai semua tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras yang ada, karena mereka adalah pemimpin bangsa dan pemimpin daerah yang Kau telah pilih dan telah dipilih masyarakat melalui pemilihan-pemilihan yang ada. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa masa-masa yang sangat sulit yang dihadapi oleh bangsa kami. Sudah terlalu banyak air mata yang menetes, terlalu banyak korban yang ada ya Tuhan, karena pandemi virus corona yang melanda bangsa dan melanda dunia. Tuhan, lihatlah tangisan dan air mata kami, lihatlah keluhan-keluhan, lihatlah kekhawatiran dan ketakutan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berpasrah, hanya kepadamu Tuhan kami berseru, karena kami tidak dapat mengandalkan kemampuan kami, karena kemampuan kami sangatlah terbatas. Kami hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau lah empunya segala-galanya. Dan karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, bangsa dan negara ini, dan seluruh masyarakat, sehingga kami boleh melalui masa yang sangat sulit ini Tuhan, dalam anugerah dan dalam cinta Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi satgas yang ada, Tuhan kiranya memberkati, sehingga mereka terus kemudian memberikan sesuatu yang berharga bagi perjuangan untuk kemudian melawan virus corona. Tuhan jaga dan lindungi mereka, para dokter dan para medis, Tuhan kiranya memberkati. Para ahli yang kemudian saat ini berjuang dalam rangka menemukan vaksin virus corona, Tuhan berkati. Bahkan semua relawan-relawan yang ada, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan kami semua bergandengan tangan, tidak ada di antara kami yang hanya kemudian mempersalahkan siapapun, karena kami semua rindu untuk kemudian keluar dari pandemi ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan bangsa ini tetap kuat dan tetap kokoh, dan kami tetap terus melanjutkan perjuangan dari bangsa ini, sehingga kami boleh kemudian menikmati indahnya kebersamaan di anak bangsa ini, bahkan indahnya keadilan dan kemakmuran yang kemudian didambakan oleh bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini kehidupan kami, ini kehidupan bangsa dan negara kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara yang kekasih, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Aku Tuhan semesta. Arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, mari kita mengangkat nyanyian syukur. Akan karunia
Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kemudian bersama-sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk kemudian memperingati kemerdekaan dari bangsa kita yang ke-75 tahun. Kita percaya bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan, dan karena itu sebagai umat Kristen, sebagai warga gereja, kita terus kemudian akan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal-hal yang baik untuk kemudian bagaimana bangsa ini tetap ada dan di dalamnya kita boleh menikmati kemerdekaan dan kita boleh kemudian hidup bersama-sama sebagai anak bangsa dalam perbedaan baik agama, suku, dan agama. Kalau bangsa ini diumpamakan sebuah kapal besar, maka kita adalah bagian dari kapal ini. Dan tentu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kapal ini bocor, maka kita semua pasti akan tenggelam. Dan karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita terus akan merawat apapun yang bisa kita lakukan untuk kemudian merawat bangsa ini. Dan khususnya saudara-saudara dalam menghadapi pandemi virus corona, sebagai warga gereja yang ada di Surabaya, kita terus akan mendukung pemerintah dengan kemudian terus mengikuti petunjuk dari pemerintah dalam kemudian menjalani kehidupan dengan kedisiplinan protokol COVID-19. Kita berharap, dan ini doa-doa kita sepanjang hari dan sepanjang saat, bahwa kita akan melalui pandemi virus corona ini dalam kasih dan dalam cinta Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama sebagai bagian dari daerah di Surabaya, di Jawa Timur, dan bangsa ini untuk kemudian menikmati perjalanan kehidupan ke depan dalam kasih sayang dan dalam cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menuntun kehidupan saudara-saudara sekalian. Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka.